Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat Ansar. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Daus Jono. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Zaid bin Sabit berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ats. Di tahun pertama hijrah itu, usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya dan Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Zaid bin Sabit termasuk pemuda Ansar yang cerdas. Dari Amir ia menceritakan, sesungguhnya tebusan tawanan perang Badar adalah 40 ukiah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Sabit. Zaid adalah seorang cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia adalah seorang penghafal Quran dan juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Dan ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melakukan surat menyurat kepada para raja dan kaisar, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Zaid bin Sabit mengatakan, aku dipertemukan dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Kemudian ada yang mengatakan, ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Ia telah menghafal 17 surah. Aku pun membacakannya di hadapan beliau dan beliau sangat terkesan. Lalu beliau berkata, pelajarilah bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku. Dan kemudian aku pun melakukan apa yang Rasulullah minta. Dan tidak lebih dari setengah bulan aku pun berhasil menguasainya. Kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka. Dan apabila mereka yang mengirimkan surat kepada Rasulullah, akulah yang menerjemahkannya. Bagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat? Selain faktor kecerdasan, tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar. Sehingga Zaid begitu cepatnya menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Al-Amasi mengatakan, pernah datang surat-surat kepada Zaid, tapi ia tidak tertarik untuk membacanya, kecuali apa yang ia percaya. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemahnya Rasul. Zaid bin Sabit juga termasuk penghafal Al-Quran. Sejak dimulainya dakwah Islam selama kurang lebih 20 tahun sejak wahyu pertama turun, terdapat sekelompok sahabat yang mampu menghafal dengan kemampuan biasa. Ada yang mampu menghafal semua yang tertulis, dan ada pula yang menghafal semua ayat yang tersusun. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Zaid bin Sabit. Dan setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang murtad, sehingga banyak korban yang jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah atau perang menghadapi nabi palsu, sejumlah besar penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab khawatir karena para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Kemudian ia mendiskusikan ide untuk membukukan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat. Selain itu, ia memanggil Zaid bin Sabit dan berkata, sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Aku ingin memberimu tugas penting. Di sini Abu Bakar memerintahkannya untuk membukukan Al-Quran. Zaid pun memegang tanggung jawab yang besar. Ia diuji dengan amanah yang sangat besar.
Ansar. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Zaid berkata tentang tanggung jawab besar ini, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian membebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran." Ia juga mengatakan, "Aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan-hafalan orang." Namun dengan taufik dari Allah, Zaid bin Sabit berhasil menjalankan amanah besar ini dengan baik. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, jumlah orang yang memeluk Islam semakin bertambah. Namun hal ini bukanlah tanpa celah. Daerah-daerah tersebut menerima riwayat qiraat yang berbeda-beda dan mereka belum mengenal variasinya. Sehingga mereka menyangka orang yang berbeda bacaan Al-Qur'annya membuat-buat bacaan baru, dan muncullah masalah baru pada waktu itu. Melalui usulan Hudzaifah bin Al-Yaman, Khalifah Utsman bin Affan pun membuat kebijakan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Utsman mengatakan, "Siapakah orang yang paling dipercaya untuk menulis?" Kemudian orang-orang menjawab, "Penulisnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Sabit." Utsman kembali berkata, "Siapakah yang paling fasih bahasa Arabnya?" Dan kemudian orang-orang menjawab, "Sa'id bin Al-As. Dia seorang yang dialeknya paling mirip dengan Rasulullah." Dan kemudian Utsman kembali mengatakan, "Sa'id bin Al-As yang mendikte dan Zaid bin Harits yang menulis." Zaid bin Sabit meminta bantuan kepada sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat pun membawakan salinan Al-Quran yang ada di rumah Hafsah bin Umar. Para sahabat saling membantu dalam peristiwa besar dan bersejarah ini. Mereka jadikan hafalan Sa'id sebagai tolak ukur. Di mana Ibnu Abbas mengatakan, "Pastilah para penghafal Al-Quran dari sahabat Muhammad tahu bahwa Zaid bin Sabit adalah orang yang sangat dalam ilmunya." Zaid bin Sabit adalah seseorang yang pertama membaiat Abu Bakar. Di mana Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Ansar angkat bicara. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai orang-orang Muhajirin, sesungguhnya jika Rasulullah menugaskan salah seorang di antara kalian, beliau akan menjadikan salah seorang di antara kami sebagai pendampingnya. Karena itu kami memandang setelah beliau." Di mana kepemimpinan ini dipegang oleh dua orang, satu dari kalian dan satu dari kami. Dan kemudian orang-orang Ansar pun menyuarakan demikian. Lalu berdirilah Zaid bin Sabit dan ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah berasal dari Muhajirin, dan kepemimpinan itu ada pada Muhajirin, dan kita adalah penolong mereka, sebagaimana kita telah menjadi ansarnya Rasulullah." Dan kemudian Abu Bakar pun berdiri dan berterima kasih atas ucapan Zaid yang menenangkan suasana. Dan Abu Bakar berkata, "Wahai orang-orang Ansar, benarlah apa yang teman kalian ucapkan. Seandainya kalian melakukan selain itu, tentu kami tidak membenarkannya." Kemudian Zaid menggapai tangan Abu Bakar dan berkata, "Ini adalah sahabat kalian, maka baiatlah dia." Dan apabila Abu Bakar berhaji, maka Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit yang menggantikan beliau sebagai khalifah. Zaid bin Sabit wafat pada tahun 45 Hijriyah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di hari wafatnya, Abu Hurairah berkata, "Pada hari ini telah wafat tintanya umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai penggantinya." Di mana tinta adalah ungkapan untuk keluasan ilmu. Karena pada zaman dahulu menulis ilmu itu membutuhkan tinta. Oke, jadi seperti itulah kisah singkat Zaid bin Sabit, salah satu sahabat Rasulullah SAW, sekaligus sebagai sang penerjemah Rasulullah SAW, dan sebagai sahabat yang pernah mempelajari bahasa Ibrani dan menguasainya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dos Jono pamit, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.